Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Huma dari kelas 11 DPIB 2, ingin menjelaskan tentang kronologi kedudukan Jepang di wilayah Indonesia menurut tahun dan juga peristiwanya. Awal mula masuknya Jepang ke Indonesia yaitu pada tanggal 8 Desember tahun 1941, di mana secara tiba-tiba Jepang menyerbu ke Asia Tenggara dan mengebom Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. 5 jam setelah penyerangan itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjeerda van Stackenborg Stachauer, menyatakan perang terhadap Jepang. Tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, dan esok harinya komandan Belanda di pulau tersebut menyerah. Tanggal 24 Januari 1942, Balikpapan yang merupakan sumber minyak kedua jatuh ke tangan tentara Belanda. Tanggal 29 Januari 1942, Pontianak berhasil diduduki oleh tentara Jepang. Tanggal 3 Februari 1942, Samarinda diduduki oleh Jepang. Pada tanggal 5 Februari 1942, sesampainya di Kota Bangun, tentara Jepang melanjutkan penyerbuannya ke lapangan terbang Samarinda II yang waktu itu masih dikuasai oleh tentara Hindia Belanda atau KNIL. Tanggal 10 Februari 1942, dengan berhasil direbutnya lapangan terbang tersebut, maka dengan mudah pula Banjarmasin diduduki oleh tentara Jepang. Tanggal 14 Februari 1942, diturunkan pasukan payung di daerah Palembang. 2 hari kemudian, yaitu 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki oleh tentara Jepang. Dengan jatuhnya Palembang itu sebagai sumber minyak, maka terbukalah Pulau Jawa bagi tentara Jepang. Di dalam menghadapi ofensif Jepang, pernah dibentuk suatu komando gabungan oleh pihak serikat, yakni yang disebut ABDACOM, American British Dutch Australian Command, yang markas besarnya berada di Lembang, dekat Bandung, dengan panglimanya adalah Jenderal H. Terpoorten, diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda. Pada akhir Februari 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjeerda van Stackenborg, telah mengungsi ke Bandung, disertai oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintah. Pada masa itu, Hotel Homan dan Preanger penuh dengan pejabat-pejabat tinggi Hindia Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan, Jawa Barat, dan di Kragan, Jawa Tengah. Tanggal 1 Maret 1942, Jepang telah mendaratkan satu detasemen yang dipimpin oleh Kolonel Toshinori Shoji dengan kekuatan 5.000 orang di Eretan, sebelah barat Cirebon. Pada hari yang sama, Kolonel Shoji telah berhasil menduduki Subang. Momentum itu mereka manfaatkan dengan terus menerobos ke lapangan terbang Kalijati, 40 km dari Bandung. Setelah pertempuran singkat, pasukan-pasukan Jepang merebut lapangan terbang tersebut. Pada tanggal 2 Maret 1942, tentara Hindia Belanda berusaha merebut Subang kembali, tetapi ternyata mereka tidak berhasil. Serangan balasan kedua atas Subang dicoba pada tanggal 3 Maret 1942, dan sekali lagi tentara Hindia Belanda berhasil dipukul mundur. Pada tanggal 4 Maret 1942, untuk terakhir kalinya, tentara Hindia Belanda mengadakan serangan dalam usaha merebut Kalijati dan mengalami kegagalan. Pada tanggal 5 Maret 1942, ibu kota Batavia atau Jakarta diumumkan sebagai kota terbuka, yang berarti bahwa kota itu tidak akan dipertahankan oleh pihak Belanda. Segera setelah jatuhnya kota Batavia ke tangan mereka, tentara ekspedisi Jepang langsung bergerak ke selatan dan berhasil menduduki Buitenzorg atau Bogor. Pada tanggal yang sama, tentara Jepang bergerak dari Kalijati untuk menyerbu daerah Bandung dari arah utara. Mula-mula digempurnya pertahanan di Ciater, sehingga tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang dan menjadikan kota tersebut sebagai pertahanan terakhir. Tetapi tempat ini pun tidak berhasil dipertahankan, sehingga pada tanggal 7 Maret 1942 dikuasai lagi oleh tentara Jepang. Tak lama sesudah berhasil didudukinya posisi tentara KNIL di Lembang, maka pada tanggal 7 Maret 1942, pasukan-pasukan Belanda di sekitar Bandung meminta penyerahan lokal dari pihak Belanda ini kepada Jenderal Imamura, tetapi tuntutannya adalah penyerahan total daripada semua pasukan serikat di Jawa dan bagian Indonesia lainnya
Jika pihak Belanda tidak mengindahkan ultimatum Jepang, maka kota Bandung akan dibom. Dari udara, Jenderal Imamura pun mengajukan tuntutan lain agar Gubernur Jenderal Belanda turut dalam perundingan di Kalijati yang diadakan selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Jika tuntutan ini dilanggar, pengeboman atas kota Bandung dari udara akan segera dilaksanakan. Akhirnya pihak Belanda memenuhi tuntutan Jepang dan keesokan harinya baik Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg Stachauer maupun Panglima Tentara Hindia Belanda serta beberapa pejabat tinggi militer dan seorang penerjemah pergi ke Kalijati. Di sana mereka kemudian berhadapan dengan Letnan Jenderal Imamura yang datang dari Batavia atau Jakarta. Hasil pertemuan antara kedua belah pihak tersebut adalah kapitulasi tanpa syarat Angkatan Perang Hindia Belanda terhadap Jepang. Dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal H. Terpoorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942, berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi itulah mulailah kekuatan pendudukan Jepang di wilayah Indonesia. Pada Maret 1942, Jepang resmi mengambil alih Indonesia dan membentuk pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan dengan berbagai macam propaganda. Contohnya adalah propaganda Gerakan 3A. Pada 3 Oktober 1943, pemerintahan Jepang membentuk organisasi PETA yang beranggotakan orang-orang Indonesia. PETA dibentuk untuk menghadapi sekutu di medan tempur selama Perang Dunia II berlangsung. Pada 1 Maret 1944, Jepang membentuk Jawa Hokokai dengan pimpinan tertinggi adalah Gun Seikan dan penasihat utamanya adalah Soekarno. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak dalam Perang Asia Timur Raya karena bayangan-bayangan kekalahan Jepang sudah terlihat. Pada 1942 hingga 1945, Jepang melakukan kerja paksa atau bisa juga disebut dengan Romusa di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara lainnya. Romusa awalnya dilakukan dengan sukarela, namun karena Jepang terdesak dalam Perang Pasifik, pengerahan Romusa mulai diikuti dengan sebuah paksaan. Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Hasada, pimpinan pendudukan Jepang di daerah Pulau Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 60 orang. Pada 29 April 1945, pengumuman pengangkatan pengurus BPUPKI dilaksanakan. Pada 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang membubarkan BPUPKI yang kemudian diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 21 orang, diketuai dengan Soekarno, dengan Wakil Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo sebagai penasehatnya. 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rojiman Weddiodiningrat berangkat ke Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Marsekai Terauchi. Pada 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang memutuskan memberi kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan setelah persiapan dari PPKI selesai. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945, pada pukul 8.15 waktu Jepang, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan juga kota Nagasaki. Bom atom Little Boy dengan berat 4.000 kg, panjang 3 meter, dan lebar 71 cm dijatuhkan dari ketinggian hampir 10.000 meter dan dibawa oleh pesawat B-29 Enola Gay. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat. 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato di radio siaran Suara Kaisar. Hirohito membacakan pemerintahan kekaisaran tentang kapitulasi dan mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah. Pada 16 Agustus 1945, penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke daerah Rengas Dengklok oleh golongan muda demi menjauhkan dua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang. Pada dini hari 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta singgah di kediaman Laksamana Tadashi Maeda untuk memutuskan teks proklamasi.
Pada 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, teks proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta Timur. Sekian penjelasan tentang kronologi kedudukan Jepang di wilayah Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore! Kami sayang mutun, mutun sayang kami.